1 jam berlalu dengan cepat. Kemudian, sekitar setengah jam berlalu. Salah satu anggota klan Shen Li bergegas masuk dan melaporkan, "Ketua, mereka ada di sini." Shen Li telah memberitahu anggota suku di luar bahwa jika mereka menemukan Miao Qinghe membawa seseorang, mereka akan segera melaporkannya kepadanya. Mendengar ini, Shen Li tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat galak. Bagus sekali, biarkan mereka masuk. Dia masih khawatir Raja Tianyan tidak akan datang. Setelah memberikan penjelasan, Shen Li menoleh ke arah Shen Zuo, "Zuoer, bersiaplah menyambut tamu." Shen Li juga ingin ikut bersenang-senang, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia dimarahi oleh Shen Li, "Tetap di sini dan renungkan." Shen Li mengerutkan bibirnya dan tidak menganggapnya serius. "Bukannya saya melakukan kesalahan besar. Apakah ada sesuatu yang perlu direnungkan?" Namun, melihat Shen Li masih marah dan tidak mau menyentuh kesialan ini, dia tidak pergi bersamanya dan pergi berlatih dengan mayat terbangnya tanpa peduli. Pada saat ini, Lu Yun telah memasuki suku tempat pengusir setan zombie berada. Yang menemaninya adalah Miao Qinghe, Luo Li, dan Xiao Qin. Miao Qinghe bertanggung jawab untuk memimpin, Luo Li datang untuk menangkap si pembunuh atas nama aliansi bela diri, jadi dia tentu saja harus berada di sana, dan Xiao Qin, hanya karena penasaran, mengikutinya untuk melihatnya. Namun setelah sampai di suku ini, Xiao Qin merasa sedikit menyesal. Energi Yin terlalu kuat dan saya merasa sangat tidak nyaman. Formasi yang disusun di sekitar pengusir setan mayat tidak hanya digunakan untuk meningkatkan penyembunyian suku, tetapi yang lebih penting, untuk mengumpulkan energi Yin langit dan bumi, yang juga bisa disebut formasi pengumpulan Yin. Jenis formasi ini bermanfaat bagi seni pemurnian mayat. Orang-orang dari klan pengusir setan zombie telah beradaptasi dengan lingkungan ini sejak mereka masih muda, tetapi bagi orang luar, hal ini hanya dapat digambarkan sebagai tidak nyaman. Itu lebih buruk daripada tidur di kamar mayat semalaman. Kamu menyesal, aku membiarkanmu tinggal di klan Gu, tapi kamu harus mengikutiku untuk ikut bersenang-senang. Melihat wajah Xiao Qin memucat, Lu Yun meraih tangan kecilnya yang halus dan menemukan bahwa itu sangat dingin, jadi dia memasukkan sedikit energi aslinya ke dalamnya, dan wajah Xiao Qin terlihat lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk Luo Li. Setelah membantu mereka berdua menghilangkan energi Yin, Lu Yun mengulurkan tangan ke arah Miao Qinghe dan berkata, "Bibi, ayo, biarkan aku membantumu menghilangkan rasa dingin." "Tidak perlu, aku masih bisa menahan sedikit energi Yin ini." Miao Qinghe mengertakkan gigi dan menolak kebaikan Lu Yun. Lu Yun harus menarik tangannya kembali dengan suara cemberut. "Raja Tianzhen, kami menunggumu." Pada saat ini, Shen Li dan yang lainnya muncul dan berdiri di depan Lu Yun, mata mereka penuh dengan ejekan. Shen Zuo tampak bersemangat, matanya tertuju pada Xiao Qin dan Luo Li. Kedua wanita cantik ini bahkan mengantarkan barang ke rumah saya secara langsung. Saya benar-benar tersanjung. Lu Yun melihat ekspresi ayah dan anak di matanya dan mencibir di dalam hatinya. "Setelah beberapa lama tidak bertemu, kalian berdua merasa bisa melakukannya lagi, bukan?" Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya memiliki tubuh yang halus dan saya tidak dapat menebus perjalanan ini secara langsung dengan mengatakan, menunggumu. Mengapa Anda tidak berlutut dan membantu saya dulu?" "Berlutut, berlututlah, dasar badut." Seekor kucing bisa membengkak hingga penampilan ini. Shen Li menunjukkan senyuman aneh, "Raja Tianzhen, kamu tidak benar-benar berpikir aku takut padamu, bukan? Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon padaku? Aku bisa memurnikanmu menjadi zombie, setidaknya kamu bisa berguna di masa depan, kan? Ini ide yang bagus. Ubah dia menjadi zombie dan taruh dia di kamarku mulai sekarang. Biarkan dia melihat betapa aku menyayangi dua wanita cantik ini setiap malam." Shen Zuo menganggap serius gagasan untuk menyempurnakan Lu Yun menjadi zombie, matanya tidak bisa menahan untuk tidak berbinar, dan dia sepertinya telah membuka hobi mesum lainnya. Namun, apa yang Shen Zuo tidak ketahui adalah bahwa kata-kata ini benar-benar menyeretnya ke dalam jurang yang dalam. "Sepertinya kamu sangat terobsesi dengan wanitaku." Ketika dia berada di klan Gu sebelumnya, Shen Zuo secara tidak sengaja memilih dua saudara perempuan Lu Yun. Lu Yun sudah mencatat orang ini, tapi itu belum terjadi. Saya tidak menyangka anak ini tidak akan pernah mengubah niat jahatnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin mengubah Lu Yun menjadi zombie dan melihatnya menyayangi wanita Lu Yun. Ini jelas karena dia ingin Lu Yun mati dengan damai. Bagaimana Lu Yun bisa melepaskannya begitu saja? Shen Zuo tidak tahu bahwa dia sudah diambang kematian. Dia memandang Lu Yun dengan sinis dan berkata, "Jadi bagaimana? Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk melawan dengan kucing mati itu?" Meo, Wang Cai telah memahami sifat manusia. Mendengar kata-kata Shen Zuo, dia jelas-jelas marah. Sambil berteriak, dia melompat dari kaki Lu Yun, berubah menjadi petir hitam, dan bergegas menuju Shen Zuo. "Aku salah satu kucing neraka gelap suku Night Elf kuno. Beraninya kau menyebutku kucing mati. Menurutku kau pantas mati." Wang Cai sangat marah dan hendak menyemprot Shen Zuo sampai mati dengan air liurnya, tapi tiba-tiba sesosok kurus muncul dari samping dan menamparkan Wang Cai dengan telapak tangan. Zombie wanita, itu secara khusus disempurnakan oleh Shen Zuo untuk memuaskan kecenderungan mesumnya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia secara tidak sengaja dapat memurnikannya menjadi mayat terbang. Oleh karena itu, meskipun zombie wanita ini kurus dan kurus, dia sebenarnya adalah mayat terbang tingkat tinggi. Kekuatannya tidak dapat dianggap remeh, dan bahkan dapat menyaingi beberapa praktisi tahap ramuan emas.
Wang Chai sangat ingin memberi pelajaran kepada Shen Zuo, tetapi ketika dia tidak memperhatikan, dia dipukul oleh zombie wanita, yang membuatnya mengeong kesakitan. Untungnya, Wang Chai sangat tahan terhadap pemukulan tersebut. Setelah rasa sakit yang singkat, dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya dan menerkam zombie wanita itu lagi dengan hati yang sangat dendam. Memanggil, air liurnya mengembun menjadi sebuah kolom dan secara akurat mengenai kepala zombie wanita tersebut. Namun, adegan korosi yang dibayangkan tidak muncul sama sekali. Melihat pemandangan ini, Shen Li dan putranya menunjukkan senyum bangga secara bersamaan, dan menatap Lu Yun dengan mata penuh ejekan. Raja Tianzhen, apa lagi yang mampu kamu lakukan? Tanpa bantuan kucing itu, kamu hanyalah sampah. Hehe, Lu Yun tidak menjelaskan dan tertawa 2 kali. Kemudian, senyumnya memudar. Sosok itu lewat dengan kecepatan sangat cepat dan muncul di depan Shen Zuo dalam sekejap, dengan mata dingin, kamu bilang aku sampah. Pupil Shen Zuo menyusut dengan hebat, seolah-olah sebuah jarum yang sangat tajam menusuk dengan cepat dari kejauhan, menembus ruang dan tiba di depannya seketika. Dalam sekejap, ekspresi Shen Zuo membeku. Dengan kecepatan seperti itu, apakah dia benar-benar Raja Surga? Dan kata-kata Lu Yun membuat Shen Zuo mundur saat dia mengucapkannya. Ya, mundur tanpa perlawanan. Dia dikejutkan oleh Lu Yun. Ia benar-benar dikejutkan oleh sampah dan badut yang ada di mulutnya, dengan tindakan atau kalimat yang sederhana, bahkan ia lupa untuk melawan, dan otaknya menjadi kosong. Zuur, Shen Li berteriak dengan tajam, lalu Shen Zuo terbangun. Ketakutan di matanya muncul, dan kemudian dia dengan cepat membuka jarak antara dia dan Lu Yun. Jika aku, seonggok sampah, membuatmu takut hingga terlihat seperti ini, bukankah kamu lebih buruk dari seonggok sampah? Lu Yun mencibir, menatap Shen Zuo dengan ekspresi terkejut dan ragu-ragu, tidak menyembunyikan sarkasme di wajahnya. Artinya, Lu Yun tidak mengambil tindakan. Jika tidak, dengan jarak sekarang, Shen Zuo pasti akan mati jika dia mengambil tindakan. Tentu, bahkan jika Shen Zuo menjauhkan diri, jika Lu Yun mengambil tindakan, dia akan mati. Lu Yun punya banyak metode. Shen Zuo mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di tubuhnya. Melihat Lu Yun membalasnya dengan mengejeknya, dia segera merasa sangat terhina dan meraung, robek dia. Tentu saja, dia mengatakan ini pada zombie wanita. Suara mendesing. Sosok kurus zombie wanita muncul, menghalangi bagian depan Shen Zuo, sementara cakarnya yang tajam menyapu ke arah Lu Yun. Kamu adalah orang miskin yang harus menanggung siksaan bahkan setelah kematian. Hari ini aku akan memperlakukannya sebagai perbuatan baik dan mengirimmu menuju keselamatan. Ketika Lu Yun melihat zombie wanita itu datang, bukannya bersembunyi, dia menarik lengannya ke depannya, dan bola api panas dengan cepat keluar dari sela-sela kedua telapak tangannya. Roh api. Ketika Shen Li dan putranya melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Itu adalah senjata ampuh untuk menahan zombie. Mereka berdua tidak akan pernah menyangka bahwa Lu Yun masih memiliki harta karun yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Di tengah kengerian mereka, api spiritual telah sepenuhnya menelan tubuh zombie wanita itu. Lu Yun tidak menyiksa zombie wanita itu. Setelah dengan cepat membakarnya dengan api spiritual, dia dengan cepat mengambil langkah lain dan ruangnya langsung memendek. Ketika dia sadar, dia muncul di depan Shen Zuo lagi. Apakah aku sampah? Ledakan. Shen Zuo terkejut. Sama seperti sebelumnya, dia sekali lagi ditakuti oleh momentum Lu Yun, tapi kali ini, dia tidak bisa sadar kembali. Karakter yang mengira dirinya badut tiba-tiba berubah menjadi bayangan menakutkan, menyelimuti hati Shen Zuo. Bagaimana Raja Tianzhen bisa begitu menakutkan? Aku sampah, tapi membunuhmu saja sudah cukup. Setelah mengejutkan Shen Zuo 2 kali berturut-turut, Lu Yun akhirnya menyatakan dia meninggal. Cahaya dingin melintas di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia melakukan gerakan itu, tetapi sudah ada garis merah terang di sen leher pucat Zuo. Saat Lu Yun mundur, kepala bundar Shen Zuo berhasil dipisahkan dari tubuhnya. Meskipun mayatnya dipisahkan, mata Shen Zuo masih terbuka lebar dan wajahnya masih penuh rasa tidak percaya. Dia tidak percaya dia mati seperti ini. Raja Tianzhen, beraninya kamu membunuh anakku. Shen Li bergegas mendekat dan memeluk tubuh Shen Zuo yang belum terjatuh, dia menatap tajam ke arah Lu Yun dengan tatapan mematikan. Dia tidak harus mati, tapi sayangnya, dia memiliki pemikiran yang tidak seharusnya dia katakan dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan, jadi aku hanya bisa mengirimnya ke kematiannya. Lu Yun berkata dengan tenang, tapi itu tidak sulit untuk mendengar bahwa dia adalah yang mendominasi. Itu hanya rencana untuk menyerang adiknya, tapi dia juga ingin mengubah dirinya menjadi zombie. Jika dia tidak membunuhnya, bisakah dia menyimpannya untuk tahun baru? Lu Yun mengubah ketenangannya sebelumnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam, dia menatap Shen Li dan berkata, jika kamu ingin balas dendam, aku akan menemanimu, sehingga putramu tidak akan kesepian sendirian di sana. Shen Li terdiam, tubuhnya bergetar hebat, darah Shen Zuo telah mewarnai seluruh pakaiannya menjadi merah. Jantungnya menderu dengan marah, tetapi, Shen Li berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Dia adalah orang yang mendominasi, tapi dia juga bisa menilai situasi. Momentum yang dilontarkan Lu Yun barusan penuh dengan penindasan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Setidaknya lebih baik dari Shen Li. Ditambah dengan efek pengekangan api spiritual pada zombie, Shen Li tahu dengan jelas bahwa dia tidak boleh menyinggung Raja Tianzhen. Rumor menyakiti hati orang. Untuk waktu yang lama.
Shen Li tidak berkata apa-apa. Lu Yun memandangnya dengan ringan dan berkata, karena kamu tidak siap untuk membalas dendam, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup dan menyerahkan putra kecilmu dan mayat terbang pembunuh itu ke aliansi bela diri. Shen Li tiba-tiba gemetar, ekspresi kesakitan muncul di matanya. Salah satu putranya telah meninggal, dan sekarang Raja Tianzhen ingin dia menyerahkan putranya yang lain juga. Kepala klan Shen, demi fakta bahwa kita semua berasal dari darah yang sama, saya ingin menasihati Anda bahwa jika Anda membuat beberapa kesalahan, Anda harus mengakuinya. Miao Qinghe tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun Shen Li menyedihkan sekarang, dia telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Dan, akar penyebab segalanya adalah putra bungsunya yang menyebabkan masalah sejak awal. Lu Yun tidak dapat disalahkan karena bersikap sombong. Ekspresi Shen Li menjadi sedikit gelap. Dia mengangkat kepala di tanah, lalu mengambil Shen Zuo, berbalik dan pergi, tanpa menanggapi Miao Qinghe atau Lu Yun, tetap diam dari awal sampai akhir. Bisakah dia mendengarkan? Xiao Qin memandang Miao Qinghe dan bertanya. Miao Qinghe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang rumit, saya tidak tahu. Shen Li memiliki kepribadian yang bisa berubah. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Hanya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Miao Qinghe juga tidak tahu. Lu Yun tidak bertindak agresif, tapi perlahan berkata, tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Ada banyak pengusir setan zombie di sekitar. Awalnya, mereka mengira Raja Tianzhen datang ke sini untuk mati, tetapi dalam sekejap, pemimpin klan muda mereka mati di tangan Raja Tianzhen. Semua orang tampak ketakutan, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Shen Li autis. Yang khawatir adalah para tetua klan pengusir setan zombie. Pemimpin klan tidak membuat keputusan, jadi semua tekanan ada pada mereka. Raja Tianzhen masih menunggu mereka memberikan penjelasan di luar. Para tetua suku pengusir setan zombie ini sedikit tidak yakin dengan karakter Raja Tianzhen. Jika dia menjadi tidak sabar dan marah, seluruh suku mereka akan dihancurkan. Shen Di sedang berlatih mayat terbangnya ketika dia mendengar suara itu dan melirik dari kejauhan, tepat pada saat Raja Tianxi membunuh saudaranya Shen Zuo. Shen Di panik. Dia baru saja membunuh beberapa orang biasa. Siapa yang tahu dia akan memprovokasi dewa jahat yang begitu menakutkan. Shen Di tidak berani muncul. Dia pengecut. Jadi dia bersembunyi dulu. Namun bersembunyi bukanlah suatu pilihan. Shen Di hanya berlutut di depan ayahnya, menundukkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, ayah, ini salahku. Aku membawa bencana ini ke suku. Aku pantas mati. Dentur, Shen Di menamparkan wajahnya satu demi satu. Tentu saja tidak dengan tulus menyesal. Lebih tepatnya, paket daging pahit. Meskipun Shen Li memiliki kepribadian yang mendominasi, dia sangat menyayangi putra bungsunya. Shen Di mengetahui hal ini, jadi dia menamparkan dirinya sendiri dengan harapan Shen Li bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Jika tidak, jika Shen Di benar-benar bertobat, dia bisa saja keluar sendiri, menghampiri Lu Yun, dan memohon agar dihukum, daripada bersikap seperti ini di depan Shen Li. Itu bukan salahmu, Raja Tianzhenlah yang terlalu sering menindas orang lain. Benar saja, Shen Li yang sudah lama menderita autis, akhirnya berbicara, matanya merah dan dipenuhi kebencian. Pada titik ini, dia masih tidak menganggap Shen Di bersalah. Bukankah aku baru saja menginjak-injak beberapa semut sampai mati? Orang yang salah adalah Raja Tianzhen. Dialah yang membuat keributan. Dialah yang mendorong amplop itu. Ketika beberapa tetua melihat Shen Li seperti ini, mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa pemimpin klan mereka pasti tidak akan menyerahkan Shen Di dengan sukarela. Dengan risiko menyinggung Shen Li, beberapa tetua saling bertukar pandang, dan akhirnya seorang tetua bernama Shen Huai berbicara, Ketua, Raja Tianzhen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tentu saja Shen Li tahu bahwa Raja Tianzhen tidak mudah diajak main-main. Shen Huai mengatakan ini hanya untuk mengingatkan Shen Li agar mencegah Shen Li kehilangan akal sehatnya setelah mengalami kepedihan karena kehilangan putranya. Shen Li memelototi tetua itu dengan mata merah, yang membuat Shen Huai berhenti sejenak, tapi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, Ketua, Anda harus mempertimbangkan seluruh suku kami dan membuat keputusan dengan hati-hati. Beberapa tetua lainnya juga berbicara, pemimpin klan, berpikirlah dua kali. Dengan bantuan beberapa orang ini, banyak tekanan Shen Huai segera hilang dari pundaknya. Shen Di berlutut di tanah. Meskipun tamparannya tidak berhenti, dia sudah mengutuk dalam hatinya, benda-benda tua sialan ini. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Shen Huai dan yang lainnya dengan bijaksana membujuk Shen Li untuk menyerahkannya kepada Raja Tianxin agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Berdasarkan situasi saat ini, selain menyerahkan Shen Di, sepertinya mereka tidak punya cara lain yang lebih baik. Shen Li memandang Shen Di dengan mata yang dalam. Secara penampilan, anak bungsu ini paling mirip dengannya, terutama warna kulitnya. Apakah Anda benar-benar ingin menyerahkan putra kesayangan Anda kepada Raja Tianzhen? Sama sekali tidak mungkin. Setelah hening lama, Shen Li tiba-tiba membuat keputusan dan memberitahu Shen Huai dengan wajah muram, bahwa mayat terbang di air dan pergi menemui Raja Tianzhen dalam sebuah misi. Saya harap dia dapat menerimanya sesegera mungkin. Ini adalah kompromi. Tidak disarankan untuk menyinggung Raja Tianzhen, dan Shen Li tidak bersedia menyerahkan Shen Di, jadi dia berharap melalui cara ini, kedua belah pihak dapat mengambil langkah untuk mundur.
Meskipun Sandy sangat menyukai mayat terbangnya, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia hanya bisa dengan enggan berpisah dengannya dan menyerahkan mayat terbang itu kepada beberapa tetua dan meminta mereka untuk bernegosiasi dengan Raja Tianzhen. Kepala Shen Huai dan lainnya tiba-tiba menjadi besar. Dulu mereka hanya mengira Raja Langit adalah badut, namun adegan sebelumnya membuktikan bahwa Raja Langit bukanlah badut, melainkan dewa jahat yang mendominasi. Tekanannya sangat besar bagi mereka untuk menghadapi Raja Tianzhen. Tapi apa yang bisa dilakukan? Saya hanya harus gigit jari. Jadi, setelah beberapa saat, Shen Huai memimpin, dan beberapa tetua lainnya memberanikan diri untuk memimpin mayat terbang Shen di ke depan Raja Tianyan. Itu zombinya. Sekilas Luoli mengenali bahwa zombie inilah yang mereka kejar sebelumnya. Lu Yun mengangguk sedikit, memandang Shen Huai dan yang lainnya dan berkata, "Mengapa, Shen Li mengirim kalian keluar untuk bernegosiasi dengan saya, tetapi dia sendiri bertindak seperti pengecut?" Mendengar kata-kata memalukan Lu Yun, Shen Huai tidak berani marah sama sekali, tetapi berkata dengan kaku, sang patriark baru saja mengalami kepedihan karena kehilangan putranya dan belum keluar dari kesedihan, jadi terserah pada kita, untuk membantunya. Tolong beri saya penjelasan. Bagaimana cara menjelaskan? Senyuman lucu muncul di sudut mulut Lu Yun. Meskipun dia belum pernah bertemu Sandy, orang-orang di depannya semuanya sudah tua dan mereka pasti bukan putra bungsu Shen Li. Mengapa Sandy tidak mengikuti? Itu menunjukkan bahwa mereka masih ogah-ogahan. Lu Yun menunggu untuk mendengar penjelasan Shen Huai. Shen Huai sepertinya menyadari ketidaksenangan Lu Yun, hatinya sedikit bergetar, dan dia berkata, gadis ini juga baru saja mengatakan bahwa orang yang membunuh orang di luar adalah mayat terbang ini, jadi kami memberikannya kepadamu, berharap kamu bisa mengampuni itu, satu sisi. Shen Huai mengatakannya dengan sangat tulus. Namun, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya hak untuk memberimu istirahat. Kamu tidak punya, siapa yang memilikinya, bukankah kamu yang menahan sekarang? Shen Huai dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ragu. Lu Yun perlahan menjelaskan, mereka yang meninggal, hanya mereka yang berhak mengatakan bahwa jaring terbuka ke satu sisi, saya hanya perantara. Mereka yang meninggal, mereka sudah mati, bagaimana mereka bisa selamat? Ini jelas menyulitkan orang lain. Shen Huai menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, mengapa Anda melakukan ini? Kita semua adalah kultivator, tidak perlu melakukan itu untuk semut-semut itu. Semut. Sebelum Shen Huai selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa mata Lu Yun menjadi dingin, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sengaja mengatakan hal yang salah, dan dia tiba-tiba mulai berkeringat. Semut. Lu Yun telah mendengar kata ini berkali-kali, selalu dari mulut para praktisi yang merasa benar sendiri ini. Di mata mereka, manusia biasa sama hinanya dengan semut. Ini adalah perasaan superioritas. Apalagi mereka yang terlahir di lingkungan kultivator pada dasarnya lebih unggul dan sombong dibandingkan mereka yang masuk dalam jajaran kultivator lusa. Shen Huai secara tidak sengaja mengatakan apa yang ada di hatinya, dan segera merasakan tatapan tajam menusuk ke arahnya, dan buru-buru mengoreksinya, maksud saya adalah segala sesuatunya dapat dengan mudah didiskusikan, tidak perlu menjadi agresif. Jika aku bersikap agresif, aku tidak akan membuang-buang waktuku di sini bersamamu. Yang Mulia, Anda telah membunuh salah satu leluhur muda kami. Shen Huai sangat meragukan apakah Raja Tianzhen ini menderita amnesia. Dia baru saja membunuh Shen Zuo belum lama ini, dan sekarang dia meminta mereka untuk menyerahkan seorang patriark muda lainnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan pernyataannya, ini adalah dua hal yang berbeda. Shen Zuo dibunuh karena Shen Zuo memiliki pemikiran yang tidak seharusnya dia lakukan, yang dianggap di luar cakupan kasus pembunuhan zombie. Pembunuhan Lu Yun terhadapnya adalah dendam pribadi. Penangkapan Sandy adalah masalah toleransi. Lu Yun mengetahuinya dengan sangat jelas. Tapi di mata para pengusir zombie, Lu Yun tidak masuk akal. Itu cukup untuk membunuh salah satu dari mereka, tapi dia sebenarnya ingin mengambil yang lain juga. Shen Huai tampak malu dan berkata dengan nada hampir memohon, selama Anda mengizinkan kami, pemimpin muda Sandy, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan apapun. Tidak ada orang suci yang sejati di dunia ini, mereka hanyalah pembela moral yang berbicara tentang kebajikan, keadilan dan moralitas, namun masih penuh dengan keinginan egois di dalam hati mereka. Atas nama membela keadilan, Raja Tianzhen bersikap tidak masuk akal dan tidak kenal ampun. Shen Huai berpikir dalam hati, sekarang dia telah berbicara begitu jelas, Raja Tianzhen tidak perlu terus berpura-pura, bukan? Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Shen Huai adalah Lu Yun tidak mengizinkannya masuk. Dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk menjawab. Tampaknya, dia hanya punya satu syarat, serahkan Sandy. Mayat terbang itu bukanlah kuncinya. Bagaimanapun, Fei Zi hanya melakukan pembunuhan setelah dimanipulasi oleh Sandy. Karena keadilan ingin ditegakkan, tentunya harus ditegakkan sampai akhir. Hal ini harus dianggap sebagai tindakan memanjakan Lu Yun terhadap adik ketujuhnya Luo Xianxi. Ide Shen Huai sebenarnya benar. Tidak ada orang suci yang hebat di dunia ini, dan setiap orang memiliki motif egois. Lu Yun juga memilikinya, tapi motif egoisnya bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menyayangi Luoli. Luoli adalah anggota sistem aliansi bela diri dan memiliki rasa keadilan yang kuat di hatinya, yang sangat berharga. Cara terbaik bagi Lu Yun untuk memanjakannya adalah dengan hati-hati melindungi rasa keadilan ini.
Luo Li berkata dia ingin menegakkan keadilan dan membawa si pembunuh ke pengadilan, jadi Lu Yun memutuskan untuk membantunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli siapa pihak lainnya, selama istri saudara perempuan ketujuh mengucapkan sepatah kata pun, Lu Yun dapat melakukannya bahkan dengan mata tertutup. Jadi bagaimana dia bisa menerima segala kondisi Shen Huai, apalagi di depan Luo Li. Melihat Lu Yun tidak menunjukkan kebaikan sama sekali, Shen Huai merasa tidak berdaya dan menghela nafas, Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Kami akan kembali untuk membujuk pemimpin klan. Para tetua ini pasti tidak ingin kemarahan Raja Tianzhen menimpa seluruh suku mereka. Saya hanya bisa kembali dan membujuk Shen Li untuk berkompromi. Kesabaranku hampir habis. Lu Yun tiba-tiba berkata dengan suara dingin, yang membuat hati Shen Huai dan yang lainnya bergetar, dan mereka secara sadar mempercepat langkah mereka. Patriark, jangan bingung lagi. Ketika beberapa orang kembali ke Shen Li, mereka tidak punya pilihan dan tidak punya waktu untuk menjawab sandiwara mereka. Mereka hanya bisa menahan amarah Shen Li dan membujuk mereka, pemimpin klan. Dalam hal ini, memang Shen Di muda yang mengaturnya, mayat dan membunuhnya terlebih dahulu, kami tidak masuk akal. Kami tidak peduli dengan kehidupan orang-orang biasa itu, tetapi Raja Tianzhen bersikeras untuk mempertahankan masalah ini, dan kami tidak punya pilihan. Kekuatan Raja Tianzhen terlalu menakutkan. Demi suku, saya mohon kepada pemimpin klan untuk menahan nada ini. Petik 2. Hal ini dikatakan dengan sangat jelas, dan Shen Li pasti bisa memahaminya, tapi yang dia terima sebagai gantinya adalah sepasang mata yang kejam. Raja Tianzhen, apakah kamu benar-benar tidak memberinya cara untuk bertahan hidup? Suara Shen Li yang sangat tertekan keluar dari tenggorokannya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Ekspresi Shen Huai dan yang lainnya berubah, dan mereka tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sekarang kita telah mencapai momen ini, bukankah pemimpin klan masih tidak mau berkompromi? Shen Huai merasa perlu untuk menegaskan kembali keseriusan masalah ini, dan berkata dengan ekspresi serius, selama negosiasi tadi, kami telah merasakan ketidaksenangan Raja Tianzhen. Jika kami menundanya lebih lama lagi dan benar-benar membuatnya marah, dia setidaknya akan berada di tahap tengah jindan. Dengan kekuatan seperti itu, kita dapat dengan mudah menghancurkan seluruh suku kita. Dari momentum Lu Yun sebelumnya, tidak sulit untuk menilai bahwa kekuatannya setidaknya berada di tahap tengah jindan. Shen Huai menekankan hal ini karena dia ingin mengingatkan Shen Li bahwa orang kuat di tahap tengah inti emas dapat menghancurkan klan pengusir setan mayat dalam hitungan detik. Apakah untuk melindungi satu orang atau melindungi seluruh keluarga, Shen Li pasti punya ide. Ekspresi Shen Li suram, matanya yang tajam dan menyakitkan berkedip bergantian. Setelah beberapa saat, suaranya menjadi serak dan dia berkata, keluarlah dan beritahu Raja Tianzhen bahwa dalam 10 menit, saya secara pribadi akan mengawal Shen Di dan mengirimkannya kepadanya. Pemimpin klan, lakukan apa yang aku katakan. Tentu saja Shen Huai dan yang lainnya dapat merasakan bahwa Shen Li tidak mau menyerah, tetapi mereka tidak tahu apa yang direncanakan Shen Li, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan keluar untuk menahan tekanan Raja Tianzhen lagi. Ayah, kamu tidak benar-benar ingin menyerahkanku kepada Raja Tianzhen, bukan? Shen Di gemetar hebat, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Keseriusan situasi telah melampaui imajinasinya. Raja Tianzhen terlalu kuat, tidakkah kamu mengakui bahwa kamu pantas mati? Pada saat ini, Shen Li, yang selalu mudah tersinggung, ternyata menjadi tenang, menatap Shen Di, dan mencibir. Ekspresi Shen Di membeku. Dia mengatakan bahwa dia pantas mati karena dia ingin menggunakan tipuan daging yang pahit di depan Shen Li. Sekarang keberaniannya hampir hancur, dia tidak peduli dengan tipuan daging yang pahit. Meminta belas kasihan adalah naluri. Tentu saja Shen Li mengerti. Shen Di sedang berakting, dan dia sedang menonton, siapa yang menjadikan orang ini sebagai putranya. Bahkan tanpa trik kejam itu, dia tidak dapat dengan mudah menyerahkan Shen Di. Tunggu, Shen Li memasang ekspresi serius dan hanya mengucapkan dua kata, lalu berdiri dan pergi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Shen Di tidak berani bertanya lagi, jadi dia hanya bisa diam di tempatnya dan menunggu. Tempat di mana pengusir setan zombie berada secara inheren dipenuhi dengan energi yin, dan di tengah formasi pengumpulan yin, terdapat sebuah gua yang suram, yang diklasifikasikan sebagai area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk dengan mudah. Tentu saja, saya tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Shen Li juga tidak tahu. Dia memiliki buku klan, yang diturunkan kepadanya oleh pemimpin klan sebelumnya, ayahnya. Hanya pemimpin klan yang memenuhi syarat untuk memeriksa buku klan ini. Tercatat dalam klan klasik bahwa setiap pemimpin klan bisa masuk ke area terlarang ketika dia mendapat firasat bahwa akhir sudah dekat. Adapun alasannya tidak dijelaskan dalam kitab suci klan. Namun, tidak ada pemimpin klan yang pernah melanggar aturan klan ini. Biasanya Anda tidak bisa masuk ke dalam gua untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Anda akan mati, jika Anda memiliki kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahu Anda, tidak ada yang akan menolaknya, bukan? Selain fakta bahwa pemimpin klan sebelumnya diizinkan memasuki area terlarang untuk diperiksa ketika mereka akan mati, kitab suci klan mencatat bahwa ada situasi lain di mana pemimpin klan diizinkan masuk sendirian. Saat itulah klan zombie sedang menghadapi bencana besar. Karena buku klan mengatakan demikian, itu berarti pasti ada semacam senjata ajaib atau semacam kekuatan di area terlarang yang dapat membantu suku tersebut bertahan dari bencana. Namun,
Kitab suci klan juga memperjelas bahwa setelah area terlarang dibuka, mereka yang masuk harus membayar harga yang sesuai. Shen Li tidak tahu berapa harganya. Karena hal yang tidak diketahui, ada ketakutan. Bagaimanapun juga, Shen Li masih muda. Berbeda dengan ayahnya dan para pemimpin klan sebelumnya, mereka hanya memasuki area terlarang ketika mereka merasa akhir hidupnya sudah dekat. Saat itu, yang ingin mereka lakukan hanyalah memuaskan rasa penasarannya sebelum meninggal. Tapi Shen Li berbeda, meski ia juga penasaran, namun tenggat waktunya masih jauh. Bagaimana ia bisa masuk ke kawasan terlarang lebih awal untuk memuaskan rasa penasarannya? Namun, Shen Li adalah seorang master yang tidak ingin menderita kerugian. Dia menyerahkan mayat terbang itu kepada Raja Tianzhen, yang dianggap menundukkan kepalanya, dan hal ini sangat jarang terjadi. Sangat disayangkan Raja Tianzhen tidak menyerah ketika dia melihat situasinya, tetapi terus memaksanya untuk menyerahkan Shen Li. Itu terlalu berlebihan. Shen Li tidak tahan, jadi dia memutuskan untuk membuka area terlarang berapapun biayanya. Lagi pula, harga apa yang lebih berat daripada kehilangan dua putra berturut-turut?